Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita berjumpa kembali di pembelajaran secara online. Ya, kita masih membahas tematik kelas 4, yaitu kita masih berada di tema yang ke-8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Dan sekarang kita sudah masuk ke subtema yang ketiga, yaitu mengenai bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Dan sekarang kita akan membahas di pembelajaran yang ketiga. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, ya alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa mulai, Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan luaskanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah. Ya, di pembelajaran yang ketiga ini, ya di sini kita akan membahas 3 muatan pelajaran. Ya, yang pertama yaitu ada muatan pelajaran IPS. Di sini kita akan menjelaskan kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal. Kemudian yang kedua ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita akan menjelaskan tokoh dan penokohan dalam teks cerita fiksi. Yang ketiga ada muatan pelajaran PPKN. Kita akan menjelaskan keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adapun sikap yang akan kita kembangkan adalah yang pertama percaya diri, yang kedua rasa ingin tahu, dan yang ketiga tanggung jawab. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk mengefektifkan waktu mari kita sama-sama bahas satu persatu. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kalian bangga dengan daerah tempat tinggal kalian? Nah, kira-kira hal-hal apa sajakah yang membuat kalian bangga? Nah, kemudian kira-kira sikap apa yang kalian tunjukkan sebagai wujud kebanggaan kalian itu? Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya. Di sini ayo membaca, silahkan kalian bacalah teks angsa dan telur emas dalam bukumu. Ya, di buku cetak kalian ada di halaman 90 dan 91. Ya, di sini saya tidak akan membacakannya atau membahasnya. Ya, namun ya setelah kalian membaca teks dari awal, kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan paragraf demi paragraf. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya, atau ada latihan. Nah, di sini jawablah pertanyaan berikut. Ya, ada di halaman 92. Ya, di buku cetak halaman 92. Pertanyaan yang pertama, jelaskan penokohan petani dalam cerita tersebut. Ya, bahwasanya ya petani tersebut seseorang yang tamak dan rakus. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan pesan moral yang dapat kamu simpulkan dari cerita tersebut. Ya, pesan moralnya adalah bahwasanya dalam hidup kita harus qanaah dan senantiasa bersyukur. Kemudian pertanyaan ketiga, buatlah ringkasan cerita tersebut menggunakan kalimatmu sendiri. Ya, silakan kalian buat kalimat sendiri ringkasannya. Ya, Ustaz kasih contoh misalkan bahwasanya jika kita bersyukur niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi apabila kita kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ya, jadi intinya bahwasanya dalam menghadapi kehidupan ini kita harus qanaah dan senantiasa bersyukur. Dan itulah jawaban dari 3 pertanyaan berdasarkan teks yang sudah tadi kalian sama-sama baca dan sama-sama simak. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Karakteristik merupakan ciri khas seseorang yang secara alamiah terbentuk pada diri seseorang. Nah, di sini ada beberapa contoh karakter antara lain penyabar, pendiam, penakut, rajin, jujur, setia, dan hemat. Nah, kira-kira apakah karakter-karakter tersebut ada pada dirimu dan teman-temanmu? Nah, kemudian kira-kira bagaimana sikap kamu menghadapi keragaman karakteristik tersebut? Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Ya, sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, di sini bahwasanya perlu kita ketahui, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Nah, di sini ada beberapa atau beberapa manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Ya, diantaranya bahwasanya beberapa manfaat keragaman karakteristik masyarakat Indonesia antara lain yang pertama dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Yang kedua, belajar bersosialisasi. Yang ketiga, belajar toleransi. Yang keempat, saling melengkapi sesama individu. Dan yang kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Itulah beberapa manfaat keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Ya, bagi anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Ya, misalnya petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Kemudian nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Ya, adapun daerah pegunungan sebagian warganya menggarap perkebunan. Nah, itulah bahwasanya pekerjaan juga merupakan salah satu ciri atau jenis karakteristik individu. Ya, bagi anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang kedua ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, kita akan sama-sama bahas satu persatu. Ya, di sini pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Nah, contohnya ya di sini ada misalkan petani yang menghasilkan padi, kemudian nelayan menghasilkan ikan, kemudian peternak menghasilkan daging dan susu. Nah, adapun pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Ya, sebagai contoh misalkan, nah di sini guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara dan lain-lain. Ya, itulah perbedaan perbedaan pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita waktunya untuk berlatih. Ya, silahkan kalian buka di buku cetak kalian. Itu ada di halaman 93. Di sini ada dua pertanyaan. Ya, yang pertama adalah bacalah teks berikut. Silahkan kalian baca penggalan teks. Nah, kemudian kita jawab pertanyaan yang pertama, nomor 1 bagian A, tentukan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut. Ya, kita jawab bahwasanya tokoh protagonis itu seekor rusa dan kura-kura. Adapun yang menjadi tokoh antagonis adalah si rusa. Ya, tadi kita bahas apa sih tokoh protagonis dan antagonis. Kemudian yang nomor 1 bagian B, di manakah latar cerita tersebut? Dari cerita bahwasanya di pinggir danau.
Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya alam di daerah tempat tinggalmu. Ya, contohnya di sini, ya, petani menggarap sawah, ladang, dan kebun. Ya, adapun nelayan misalnya mencari ikan di pantai. Ya, itulah beberapa jawaban dari dua pertanyaan di atas. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kurangnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kalian dapat mengambil faidah dan manfaat dari apa yang telah Ustaz sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ya, mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.